malam, selamat datang di Podskin, yaitu podcast miskin. Perkenalkan, nama saya Daus dan rekan saya Roland. Iya, Malam ini kami akan menyampaikan tema-tema yang sangat disukai anak-anak zaman sekarang. Apa yaitu itu? Apa itu? Apa itu? Nah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya baiklah, enggak. Yang kami bahas itu adalah tentang mental anak zaman sekarang. Iya, sebuah artian mental ya dalam diri Mental zaman sekarang yang lemah menurut kami berdua ini kan penting yang kami sampaikan kepada teman-teman. Dan dilihat dari mental itu lemah banget, dimarahin dikit langsung ngomong di Twitter, kesal saya kenapa gini kan. Upload story. Padahal mental anda yang lemah, mental anda itu lemah. Upload story, cerita sana sini. Padahal dimarahi dikit. Kasar mental lemah anak jam sekarang. Lemah sekali. Gimana sih menurut kita sebagai anak-anak 90s atau anak 90-an melihat anak-anak zaman sekarang? Iya, apa ya? Beda aja gitu, Yos. Kayak anak-anak zaman sekarang tuh dengan anak-anak zaman dulu. Karena anak-anak zaman dulu tuh kan belum ada gitu yang namanya masalah-masalah besar. Yang namanya juga masih anak kecil. Dan terus perkembangan zaman juga belum semaju ini. Ya mental mereka mungkin apa ya? Beda orang tua gitu. Jadinya beda cara mendidiknya gitu. Enggak juga sih, kita masih kecil dulu kan memang dididik sebagai orang tua keras banget gitu kan. Iya benar, Bos. Kayak kita masih kecil dulu kan itu orang tua kita beda gitu. Orang tua kita lebih keras mendidik gitu. Bahkan secara fisik. Dan itu kan membentuk karakter kita lebih kuat dan kita tuh bisa survive gitu kan. Di jam-jam sekarang kan anak jam sekarang kan beda kan. Jam sekarang kan dimanja-manja gitu kan. Iya. Kalau nggak dibeliin motor nana pintu dan nggak dibeliin kalek marah-marah nana pintu kan, nggak tahu ya mungkin anak jam sekarang menurut gua kan. Dan kebanyakan sekarang tuh yang mental mereka yang kena itu hampir sebagian besar itu gara-gara cinta. Sebenar nggak sih? Pacaran. Nggak juga sih, memang benar cinta sih. Kadang cinta itu bikin goblok mungkin. Cinta itu bagus, itu bikin goblok kan. Iya, kadang apa ya? Kadang mental mereka itu kena mental gitu gara-gara hubungan dekat gitu sama orang lain, sama keluarga sendiri kadang tidak akur gitu. Ada yang merasa dikucilkan gitu dalam keluarganya, padahal cuma masalah kecil. Padahal terkadang salah paham aja, merasa dikucilkan, merasa dijauhin sendiri. Emang kadang-kadang kan anak-anak zaman sekarang kan merasa paling tersakiti lah, dan nggak tahu kan mungkin zaman dulu kan lebih keras dari zaman mereka. Dan makanya kalau mereka itu kan kadang-kadang tuh masa tersakiti lah, padahal nggak juga sih. Zaman perang dulu kan lebih tersakiti gitu, kerja rodi, kerja paksa, bangun zaman dan sebagainya, nggak digaji. Mungkin zaman dulu memang nggak ada sosmed sih, makan batu mungkin kalau ada sosmed, iya, mungkin pekerja dasar bos aneh, bos anjing anda. Iya, kalau orang-orang zaman dulu mungkin walaupun disakiti atau dicaci maki mungkin nggak akan upload story kan, soalnya kan belum ada HP atau secanggih zaman sekarang. Memang kan belum ada sosmed kayak sekarang kan sih. Dan mau gimana lagi kan, zaman dulu lebih kuat. Kita memang beda, sesuatu putra aja sih. Mungkin itu tuh terbentuk dari lingkungan keluarga yang kita sebutkan tadi, keluarga yang dimanja, terlalu manja, dan pergaulan juga sih itu. Apa
apalagi pergaulan-pergaulan yang nakal gitu kan, mentang terbentuk di situ, apalagi yang sering dimarahin orang tuanya kan, gara hal sepele dimarahin sama orang tuanya. Dan juga ada ini Yus, kayak apa ya, gua pernah kayak melihat postingan orang gitu, kayak zaman sekarang tuh kan apa ya, udah banyak pelanggaran, kayak banyak usia dini gitu noh, usia masih muda udah nikah, jadinya orang tuanya itu kayak masih muda semua Yus. Kayak belum pantas jadi orang tua, jadinya anak-anaknya itu ya apa ya, mereka yang masih anak-anak kecil terus sudah punya anak, jadinya nasehatnya tuh nggak dapat gitu dari orang tua yang sebelum, pada zaman Ya memang sebelum. karena yang jam saya pun dulu agak tolol sebenarnya, demi nafsu, pada lumpur pengalaman, belum mapan udah nikah gitu. Iya, Emang kebanyakan tuh anak muda zaman sekarang tuh di apa ya, dirasuki hawa nafsu. memang memang dirasuki hawa nafsu menurutku, dan apalagi yang laki-lakinya mungkin belum punya pekerjaan, masih numpang sama orang tua, mau gimana kan, giliran giliran nggak bisa ngasih makan, cerai, padahal salah sendiri, belum mapan udah nikah, kan tolol ya. Cuman masalah-masalah sedikit, masalah sepele langsung ribut besar terus. Nah kan, ya dengerin ya, buat anak-anak zaman sekarang yang pengen ngotot, pengen nikah muda, lebih baik jangan dulu, lebih baik kan menata karir, kuliah atau kerja dulu mungkin. Lanjutin dulu sekolah atau kuliah, yang sedang Lanjutin dulu kuliah sekolah. maupun yang sedang sekolah, fokus dulu. apalagi yang pacaran nyudut-nyudut yang diam-diam, mending berhenti, ntar putus sekolah, kasih orang tua kan, orang tua sulit-sulit cari uang demi kalian biar sekolah, dan kalian nakal, kalian sekolah yang nggak benar ya, lebih baik sekolah yang baik-baik dulu, jangan nyusul orang tua, apalagi nikah muda. Nah, dan Nikah muda itu nggak menjamin kalian mempunyai masa depan yang lebih indah, itu kan menambah memperburuk masa depan kalian. apalagi yang belum punya pengetahuan yang lumayan banyak, Yos. Ya mungkin belum punya pengalaman banyak udah nikah, dengar kawan udah nikah, enaknya ngewe, pengen nikah, kan tolol ya. Iya, tolol sumpah, tolol banget terus. Nah, Yos, ini ada juga pendapat dari orang lain yang kayak apa ya, pernah cerita gitu sama diri sendiri. Kayak dia ini Yos, dia ini kayak seseorang yang masih sekolah gitu. Dia merasa kayak apa loh, kayak kok gua nggak pintar banget ya, kayak kok gua ngerjain soal MTK sama fisika kok nilainya pas-pasan, bahkan kurang di bawah KKM, merasa nggak pintar gitu. Kayak dari lahirnya kayak kok gua terlahir kayak gini ya, kenapa gua nggak pintar kayak orang-orang, nggak juara 1 atau juara 2, juara 3. Padahal itu tuh bisa dirubah sih menurutku. Iya, Asalkan padahal hal yang jangan. seperti itu tuh kalau dilakukan dengan belajar bisa kan Mas, dirubah. Bisa sih. Nah itu kebanyakan. Nah, bisa kebanyakan ngeluh, kerja nggak ada, proses nggak ada, ngeluh terus. Di sekolah, di sosmed ngeluh. Dan kenapa bodoh? menurutku anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan santai, banyakan rebahan, nggak ada giat gitu, kayak mau belajar atau lebih melakukan hal yang bermanfaat. Kebanyakan apa ya, nongkrong nggak jelas, sama main sosmed nggak jelas gitu, nggak ada gitu yang hal-hal yang bermanfaat. Nah gimana lagi kan? Apalagi yang nonton Nus, yang lagi nonton ini. Waduh. Makanya belajar kalau gitu yang bisa dirubah sih, mungkin itu bisa dirubah, kalau bodoh kayak gitu bisa dirubah sih, asalkan pengen belajar. Nah yang tolnya itu udah bodoh ngeluh nggak mau berubah kan
ngantuk ya, goblok gitu kan. Nyalahin diri sendiri hanya karena padahal dirinya sendiri yang malas nggak mau berusaha, padahal kan udah ada gitu dalam itu apa ya, kayak kata-kata orang tua dulu, selain berusaha selain berdoa dan niat, berusaha juga perlu, juga penting. Ya gimana sih, kan kadang enggak gimana gitu kan, kalau diomongin ngelunjak, dinasihatin baik-baik marah-marah, di nasihat orang tua, kamu tuh belajar ya, kamu kalau kamu nggak mau bodoh kamu tuh belajar. Paling kalau dia ngomong kayak gitu paling buat di sosmed, orang tua aku jahat banget marahin aku, kan tai ya, padahal demi diri sendiri anjing. Merasa tersakiti di keluarganya sendiri, padahal Ya padahal kalau bukan karena orang tua lu juga lu nggak bakal bisa sih mungkin. sekolah. Dan mungkin juga mungkin gini Yus, mungkin hanya dimarahin kecil udah rendah gitu, mentalnya udah down. Beda sama anak-anak zaman dulu, kalau udah dimarahin apa ya, separah apapun juga tetap kebal. Udah diserang fisik masih main lagi. Benar nggak Mas? Benar sih, memang kita tuh memang beda-beda juga sih kadang, memang kita tuh beda banget. Dan memang menurutku sih Lan, menurutku ya, mental itu sih, mental tuh jangan dianggap remeh sih menurutku. Mental tuh sangat mempengaruhi jalan hidup seseorang sih. Kan banyak kita dengar orang yang bunuh diri. Oh iya benar, banyak banget dapet infonya kayak bunuh diri, sampai berhenti sekolah, putus asa gitu. Padahal itu kan gara-gara mental itu kan, gara-gara mental, makanya mental jangan diremeh, dianggap remeh loh kan. Karena apapun yang terjadi itu mental sangat penting sih. Makanya kepada orang tua di luar sana yang sering marahin anak, mending berhenti, mending dinasihati saja. Mungkin kan udah tahu kita tuh beda zaman, udah nggak bisa anak-anak zaman sekarang tuh dibuat kayak anak zaman dulu yang dimarah-marahi terus, di habis-habisan lah kan. Nggak bisa anak zaman sekarang tuh, lebih ke dinasihatin aja kan. Iya benar Yus, ya untuk pesan sebagai orang tua lah, janganlah terlalu kasar sama anaknya kan Yus. Cobalah beri nasihat dengan kata-kata, cobalah beri nasihat dengan kata-kata aja. Ya sih, nasihat dan kata-kata aja, mungkin kurangin itu tuh fisik gitu Yus. Ya kurangin yang marah-marah, verbalan, kata-kata tuh beda, kurang saja. Kadang tuh emang nggak ada yang benar Rus. Kadang anaknya yang melawan, orang tuanya nggak mau ngalah. Ya sebagai orang tua kan harus kayak mau menang gitu dari anaknya. Sedangkan anaknya ya gitu, merasa udah benar sendiri, juga nggak mau diceramain lagi. Merasa udah besar Rus. Dia merasa udah besar dan terus udah banyak pengetahuan. Padahal pengetahuannya baru minim. Dan sebenarnya sih menurutku ya, mungkin komunikasi antara orang tua dan anak itu lebih ke dikedepankan lagi. Jangan ada salah diskomunikasi. Nah, lebih baik apapun masalah antara orang tua dan anak itu lebih baik dibicarakan sih, jangan diam-diaman kan. Bagi anak zaman sekarang itu kan lebih ke nggak bisa kayak dulu, lebih anak zaman sekarang tuh lebih enak dinasihati aja sih. Dan saran gue sebagai anak-anak zaman sekarang, mungkin kalian punya masalah itu, punya apapun yang ada undang kalian, itu lebih baik diceritakan sama teman-teman kalian. Mungkin itu kan membuat lega hati kalian kan gitu. Nah, terus ada lagi nih pendapat dari seseorang yang mencoba bercerita pada dirinya sendiri. Pertanyaannya gini Us, dia itu seseorang yang memiliki mental lemah katanya. Dia selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Ya contohnya misalkan
dia membuat keputusan yang salah, dia akan menyalahkan orang lain dalam situasi tersebut. Apakah itu hal yang benar? Ya nggak bisa kayak gitu kan. Apa yang kita lakukan itu kan, apa yang kita ambil kan memang kita yang ada kendalinya. Kenapa nyalain orang lain? Iya, cobalah untuk bertanggung jawab dengan keputusan itu sendiri ya, walaupun malu resikonya. Walaupun resikonya kan kadang-kadang walaupun kita gagal sih, jangan nyawa apa peran orang lain di hidup Anda. Iya, orang lain itu cuman NPC, Yus. Memang orang lain itu memang nggak peduli. Iya, nggak ada yang peduli. Itu Anda, yang tolol itu Anda. Tanggapan nyalain orang lain, orang kayak gitu sih menurutku nggak bakal maju sih orang kayak gitu. Iya, mungkin pasti akan dijauhin gitu sama orang-orang yang baik. Iya sih, makanya menurutku misal ada orang yang kayak gitu sih, mending yang temenin sih. Hal itu akan merugikan diri kalian sendiri. Iya, nantinya apa ya, kayak kita itu nggak mungkin akan sendirian kan, Nus. Nantinya juga akan bersama-sama orang lain, maupun di tempat sekolah, kerja. Pastinya nggak bisa selalu nyalakan orang lain kan. Ya benar sih, apa yang kita jalan yang kita ambil mungkin dengan kita sendiri gitu. Kalau salah ya tanggung jawab diri sendiri, resiko namanya juga proses. Gagal itu biasa sih. Nah, gagal itu jangan nyalain orang lain. Gagal nyalain orang tua. Kenapa orang tua nggak dukung, lalu nah sebagainya, padahal salah Anda sendiri. Iya, kalau gagal ya coba lagi, jangan nyalain siapa-siapa. Iya, cobalah untuk introspeksi diri kan, Nus. Kayak apa gitu kekurangan dan kelebihan kita. Cobalah untuk evaluasi diri, belajar yang belum dipahami. Bener sih, makanya kan banyak tanpa referensi, mukanya coli. Bukan tanpa referensi, banyak coli. Mau gimana, baru datang melepuh. Jangan keluar dari topik, itu out of topic. Nggak apa-apa, biar ada lucu-lucunya kan malah serius terus. Kata orang-orang, ih nggak ada lucunya sih, nggak asik. Nah kan nggak enak gitu. Nah, terus kita punya pendapat lagi nih dari seseorang. Dia itu apa ya, dia itu ketika merasa gagal dalam melakukan hal, dia tidak akan mau mencobanya kembali, Yus. Dia merasa apa yang dia usahakan itu sia-sia. Kegagalan membuatnya mudah menyerah, Yus. Gimana pendapatnya? Ini sih menurut gua, misal gini lah, kita ada di sebuah pilihan, kita akan menjadi sesuatu kan, dan kita udah kita gapai dan gagal. Mungkin lebih baik kita mencoba pilihan yang lain lah. Oh, mencoba pilihan yang mungkin bisa kita ambil gitu ya. Siapa tahu. Iya, mencoba pilihan lain. Karena kalau kita gagal, misal kita gagal di satu hal, enggak, oke lah, baiklah, bolehlah kita kan mencoba terus meneruskan itu, gak apa-apa juga sih. Tapi kan ketika ada pilihan lain, alangkah baiknya kita memilih pilihan yang lain dulu. Dan pernah aku mendengar kata-kata dari startup komedian, dia pernah berkata, namanya Zawin, mau menjadi apapun kalian, itu hak mau menjadi apapun itu hak kalian, dan ketika gagal jangan pernah mengeluh, karena itu adalah hak pilihan kalian. Dan gobloknya lagi, ketika kalian udah memilih dan kalian tidak memilih pilihan yang lain, nah itu menurutku lebih baik kalian mencoba pilihan lain dulu daripada stuck di pilihan itu. Gitu sih. Iya, cobalah untuk melakukan pilihan yang lain, Nus.
itu ketika kita melakukan suatu hal yang mungkin kita gagal atau merasa tidak bisa dicapai gitu, jangan langsung berhenti gitu Nah, kan Us. ketika kita merasa tidak yakin untuk kita gapai, ya sih, ketika kita tidak yakin tuh itu tuh bisa kita gapai, lain kabainya kita tuh mencoba untuk pilihan yang lain dulu. Kalau dari sekian pilihan itu pasti banyak pilihan yang lain. Itu Iya benar, coba kembangkan lagi kemampuan. Mungkin kita ada di pilihan yang lain gitu, atau itu jurusan yang lain, atau hobi yang lain, atau mungkin tempat pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Kan Us, siapa tahu pilihan kita ada ya, di tempat yang lain. kalau kalian udah merasa nggak mampu untuk menggapainya sih, lepaskan aja sih pilihan yang lain. Buat apa? Iya, Kayak milih pasangan gitu kan. Pasangan itu kan ada yang buruk, itu kalian tuh bebas untuk milih sih yang baik mana yang buruk itu. Jangan menjadikan hal yang buruk gitu tuh menjadi pilihan kalian, itu akan merugikan diri kalian sendiri. Jangan mau jadi kayak cewek, udah salah nggak mau disalahin. Menang nomor 1 kalau cewek. Ya cewek mah nggak perlu disalahin lagi. win of the queen. Nah terus kita punya pendapat orang lain yang selanjutnya gitu. Dia ini seseorang yang merasa kurang bersyukur pada yang sudah diberikan. Dia itu selalu mengeluh dengan apapun yang dia kerjakan dan yang dia terima. Kayak enggak, apa ya, dia kayak merasa kurang percaya diri gitu. Kepercayaan diri itu sih menurutku menjadi hal yang penting sih di sekarang ini, apalagi yang di dalam sana kan apapun harus percaya diri. Apalagi orang yang diberi sesuatu yang lebih mau minta lagi yang lebih kan. Nah, gitu. Sekali nggak bersyukur. Orang di luar sana kan punya apapun yang kurang, mereka bersyukur apa yang dia miliki. Jangan udah banyak kelebihan kan banyak ngeluh kan. Itu kan gak baik buat diri kalian. Terlalu banyak mencatat kekurangan daripada melihat kelebihan. Nah itu, siapa tahu kan banyak kelebihan daripada kekurangannya. Coba kembangkan kemampuan kan janganlah selalu dicatat dulu yang kekurangan, tinggalkan dulu yang kekurangan. Kekurangan itu jadikan pelajaran, bukan dijadikan alasan untuk gagal. Nah bener banget Nah itu, jangan banyak ngeluh, syukuri apa yang ada. Oke pendapat yang terakhir gitu. Ini seseorang yang ini nih, apa ya, dia kayak kurang semangat dalam hidupnya dia ini kayaknya ketika ada seseorang yang ingin mencoba sesuatu hal yang belum pernah dicoba, dia ini belum pernah mencoba suatu hal, dia akan mempengaruhi orang tersebut untuk mengurungkan niatnya. Maksudnya itu gimana? Kurang menangkap ini. Dia itu kayak itu kayak apa ya, mencoba masuk jurusan, melamar pekerjaan, melakukan hal itu, hobi atau ini. Nah dia itu belum pernah dicoba tapi dia ini sudah apa ya, vonis bahwa itu gagal. Iya benar kayak apa ya, kayak dia itu udah melihat masa depan oh gua bakal gagal ke sana, oh gua bakal gagal ke sini, jadinya nggak ngelakuin apa-apa. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih. Amin juga kan mencoba. Iya benar, coba. Belum juga dicoba udah merasa gagal kan itu. Ya kan. Emang masa depan itu kan kita yang buat. Kalau kita takut untuk membuat masa depan kita, nggak akan ada masa depan itu. Simple. Iya. Kalau nggak ada usaha ya nggak ada hasil. Ya, masa depan yang indah itu akan kita ciptakan sendiri ketika kita berusaha. Dan ketika kalian banyak terpuruk,
Nah di situ masa depan Anda itu pasti akan buram. Dan makanya menurut saya, kalau Anda ingin menjadi orang yang baik dari masa depan, mencoba apapun yang Anda ingin cobai. Jangan menyesal di kemudian hari. Menjadi manusia yang lebih menjadi orang yang sukses itu sangatlah didambakan semua orang. Ketika kalian punya segalanya, tapi kalian sering mengeluh, sering tidak bersyukur yang kalian miliki, nah itulah kekurangan hidup Anda. Iya, iya benar. Ya setidaknya walaupun kita tidak bisa menjadi orang yang baik, tapi cobalah untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Benar nggak, Mas? Benar sih. Benar sih. Makanya buat kalian, setidaknya walaupun kalian tolol, goblok dan sebagainya, bodoh setidaknya dan tidak berguna, selalu rebahan main TikTok doang. Nonton Mas. Nonton bokep, banyak coli, kasihan udah kopong. setidaknya kalian merasalah diri kalian itu gimana bangkit. Dan iya, cobalah untuk bangkit, coba lihat diri sendiri, apa yang salah dengan diri sendiri, coba perbaikin apa yang salah pada dirimu, dan kurangin mengeluh. Benar nggak, Us? Soalnya semakin banyak mengeluh akan semakin membuatmu rapuh. Benar nggak sih, Mas? nah kalau ngeluh itu tuh nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kalau sekali-sekali ngeluh nggak apa-apa, yang jangan tuh menyerah. Karena tingkat yang paling terendah dalam hidup itu nyerah sih. Karena nyerah tuh lu nggak akan bisa pikir jernih lagi sih. Kalau udah nyerah, lu akan melakukan apapun yang otak lu mau. Kenapa banyak orang-orang yang di luar sana tuh bunuh diri karena mereka tuh nggak mampu lagi untuk mencari hidup ini. Itu. Iya, cobalah untuk lihat orang-orang yang sukses atau orang-orang besar di luar sana, Yos. Mereka bisa seperti itu. Nggak mungkin mereka sampai menyerah di tengah jalan kan, Yos? Sehingga bisa sukses seperti itu. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak kan? Kita nggak bisa. Ayo coba bangkit, penonton. Bangkit. Karena apapun yang terjadi, bangkit adalah hal yang penting. Jangan menjadi orang yang terpuruk. Kalau ada apa-apa cerita kayak gitu. Jangan menjadi orang yang diam saja. Karena titik terendah dalam hidup itu kan menyerah. Karena menyerah itu, saya sarankan tidak boleh menyerah. Tetap semangat menjalani hidup ini. Sukses selalu, penonton. Sukses selalu. Apapun yang terjadi. Rajin menabung. Sayang orang tua Anda. Iya, selalulah bersikap baik walaupun orang tidak baik terhadapmu. Jika kau tidak menemukan orang baik, cobalah untuk membuat dirimu lebih baik. Nah, mantap. Mungkin ini saja ya podcast kalian berdua. Iya, Yus. Udah capek nih kita ngomong hampir berapa nih? Dari jam berapa? Mungkin pesan-pesan kalian berdua terhadap anak-anak jam sekarang, ketika kamu memiliki kesempatan untuk berubah, maka berubahlah. Nah, benar banget. Kamu untuk memiliki jalan itu, pilihlah jalan itu. Jangan pernah menyerah atas pilihan yang kalian pilih, karena setiap jalan pasti ada jalan kesuksesan. Benar banget. Oke, makasih ya bagi teman-teman yang mendengar podcast kami. Semoga kalian sehat selalu. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sukses selalu. Maaf kalau kami ada salah-salah kata. Oke, see you next time. See you di podcast Podskin minggu depan. Dah, love you all.